يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, para hadirin kaum muslimin wal muslimat wassaimin wassaimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini setelah kita melaksanakan menuntaskan qiyamul lail, salat tarawih, sejenak kita duduk bermudzakarah, bermunasahah. Barangkali ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari apa yang akan disampaikan terkait hal-hal yang penting kita sebagai seorang muslim, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan untuk menciptakan kita semua, yaitu beribadah kepadanya. Itulah tujuan besar Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk mengabdi, untuk beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri padaku, kata Allah. Beribadah, patuh, taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu bagi seorang hamba yang memahami akan tujuan diciptakannya, akan tujuan adanya di dunia, yaitu beribadah kepada Allah, beramal soleh, melakukan ketaatan, kepatuhan dan lain sebagainya, tentunya dia merindukan apa yang disebut dengan keistiqomahan. Merindukan apa yang dimaksud dengan keistiqomahan, konsisten. Itulah barangkali mungkin alasan atau salah satu alasan masjid ini diberi nama Al-Istiqomah, untuk mengingatkan tentunya, untuk mengingatkan tentang hal besar, bahwa setiap hamba dia konsisten terhadap tujuan diciptakannya di dunia, untuk mengingatkan kita selalu tentunya. Tentu istiqomah tidak sesederhana, hakikat istiqomah tidak sesederhana istilah yang kita ucapkan, istilah yang kita lafadzkan. Begitu ringan kita katakan istiqomah, pada beban di lisan kita. Akan tetapi hakikat dari istiqomah tentu tidak sesederhana itu. Ini perkara berat, perkara besar. Jangankan kita para hadirin yang kadang istiqomah dan kadang tidak, Nabi SAW merasakan begitu beratnya mengkondisikan diri konsisten menjalani kewajiban
seorang nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha. Kata Nabi SAW telah membuat rambutku banyak beruban, kata Nabi. Orang biasanya kalau beruban itu karena sebab kebanyakan pikiran, Pak. Itulah biasanya yang terjadi. Makanya sering kalau kita lihat orang beruban, Pak, banyak pikirannya, karena memang begitu. Yang mengakibatkan rambut cepat beruban salah satunya, selain dari faktor U, salah satunya banyak pikiran. Jangankan kita yang kadang istiqomah dan lebih banyak nggak istiqomahnya. Jadi kadang-kadang doang istiqomahnya. Ya, nggak istiqomahnya lebih rutin. Istiqomahnya kadang-kadang. Bahkan Nabi SAW merasakan pada dirinya sehingga mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha. Telah membuat rambutku cepat beruban. Itu surat Hud, kata Nabi. Saya banyak memikirkannya. Saya banyak berusaha untuk mewujudkannya, untuk mengimplementasikannya, betul-betul menyita perhatian. Ini ayat betul-betul menyita perhatian, menyita pikiran, menyita energi benar. Surat apa yang dimaksud Nabi, yaitu surat Hud. Apa bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah kepada Nabi, fastaqim, ya Muhammad, istiqomahlah engkau terhadap apa-apa yang diperintahkan padamu. Istiqomah terhadap apa-apa yang diperintahkan padamu. Pak, ini ayat potongan, 2 kalimat, fastaqim kama umirta. Kata Nabi SAW, banyak membuat cepat rambut Nabi SAW beruban. Namun meski demikian, Pak, ketika Nabi SAW meninggal dunia, ini kan sebuah ungkapan, Pak, yang hakikatnya yang gak benar-benar Nabi banyak ubannya. Karena begitu Nabi SAW meninggal dunia, kata sahabat, ubannya gak lebih dari 20 helai. Di usia 63 tahun, Pak. Ya. Namun begitulah biasanya orang mengungkapkan, ya, perasaannya, isi hatinya. Ya, apalagi orang-orang Arab itu banyak menggunakan ungkapan hiperbola. Dan itu biasa, umum, bukan bohong, bukan dusta. Tapi itu ungkapan yang umum dikatakan. Meskipun Nabi ketika meninggal dunia itu hanya uban, hanya ada 20 helai. Sebetulnya beliau ya bukan orang yang seperti kita bayangkan di usia 40 seperti kita, 40, 45, 50 uban dari mana-mana banyak. Udah ubannya di mana-mana, istiqomah juga enggak lagi. Mending uban banyak istiqomah, jadi agak linear gitu kan. Dengan sabda Nabi tadi, membuat saya banyak beruban ya karena perintah untuk istiqomah gitu. Dan Nabi benar-benar mengimplementasikannya kan itu. Benar-benar mengimplementasikan kalau beliau istiqomah. Nah, ini menjadi satu hal yang tentu idaman bagi kita semua ya, sebagai seorang hamba yang menyadari akan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua. Apalagi di antara nilai yang diusung oleh bulan Ramadan dan rangkaian yang ada di dalamnya, itu kan hakikatnya mengkondisikan diri kita untuk bisa istiqomah. Jadi makanya dikatakan oleh para ulama, Ramadan itu seperti madrasah, tempat mendidik orang. Madrasah itu kan tempat mendidik orang, tempat mengajarkan orang, mendidik kita bagaimana kita hidup konsisten, istiqomah. Dan keistiqomahan membawa seseorang pada kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan dalam urusan dunia, orang kalau nggak konsisten dengan katakan karirnya lah, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang pedagang, apakah dia seorang karyawan, apakah dia seorang pengajar, guru, kalau dia tidak istiqomah
istiqomah dengan karirnya, Pak. Ya. Yang ini belum beres, ingin coba karir yang lain. Padahal ini dia belum beres. Dia belum implementasikan dengan istiqomah. Udah pengen nyoba ya pekerjaan yang lain, yang bukan passionnya lagi. Ya. Dia seorang karyawan. Ya, karena memang passionnya karyawan, terjunlah di dunia dagang. Ini belum tuntas, itu belum tuntas. Dia kemudian ya di dunia peternakan dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia tidak dapatkan kesuksesan yang diinginkan. Akan tetapi jika seseorang ingin sukses di dunia, maka hendaknya dia konsisten terhadap apa yang menjadi passionnya. Udah, dia fokus aja di situ. Dia fokus aja di situ. Nah, begitu pula dalam kehidupan akhirat, seseorang pun juga harus konsisten untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, ternyata amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten. Meskipun jumlahnya sedikit, meskipun volumenya kecil, kata Nabi SAW. Ini hadis mengisyaratkan kita, Pak, kalau kita misal ada satu amalan yang di situ kita bisa konsisten, tentu idealnya di semua lini. Tapi kan jarang, Pak, orang yang punya energi cukup untuk dia konsisten di semua lini. Bahkan dalam agama, misal kalau dia punya kelebihan, katakanlah amalan sunnah, kalau wajib kan nggak bisa ditawar, Pak, ya harus dikerjakan. Kita berbicara dalam konteks amalan sunnah. Karena ada sebagian orang yang dia bisa konsisten sholat malam, tapi dia nggak bisa konsisten puasa sunnah. Atau sebaliknya, dia bisa konsisten puasa sunnah, tapi dia nggak bisa konsisten sholat malam. Dia konsisten puasa sunnah, atau mungkin dia tidak konsisten untuk melakukan amal-amal sunnah lainnya. Jadi makanya hendaknya seseorang fokus terhadap amal sunnah yang dia bisa konsisten di situ, Pak. Idealnya di semua lini tentunya. Nggak bisa, misalkan ya, dia tidak konsisten puasa Senin Kemis, tapi dia konsisten sholat duha misalkan. Ya. Jadi konsistenlah di situ. Jangan semuanya enggak juga gitu. Idealnya semua dia konsisten, itu yang terbaik tentu. Tapi kan jarang, Pak. Apalagi yang namanya sholat malam. Berat, Pak. Sholat yang dilaksanakan seseorang di saat kebanyakan manusia sedang nikmat-nikmatnya tidur, itu nggak gampang. Bahkan Nabi SAW pernah menegur Abdullah ibn Umar, Pak, sekelas Abdullah ibn Umar. Ditegur oleh Nabi SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu minal lail summa tarakah. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, sebagian perawi menyebutkan Abdullah ibn Umar, sekelas Abdullah ibn Umar, Pak, sahabat yang dikenal yang paling dia konsisten mengikuti sunnah Nabi SAW, yang paling konsisten, yang paling totalitas. Sampai dalam safar-safarnya pernah Abdullah ibn Umar sholat sunnah di sebuah tempat. Sahabat yang jalan sama dia nanya, antum kenapa sholat di situ? Dulu pas kami pernah jalan sama Nabi SAW, beliau pernah sholat 2 rakaat di situ. Saya pun sholat 2 rakaat di situ. Padahal itu tempat nggak ada keutamaannya, Pak. Artinya apa? Sebegitu totalnya Abdullah ibn Umar mengikuti Nabi SAW dalam banyak hal. Tapi pernah kena tegur Nabi SAW, ya Abdullah, antum jangan kayak si Fulan. Fulan itu dulu rajin sholat malamnya, sekarang udah enggak. Menandakan sholat malam itu berat. Berat orang bisa konsisten di situ. Nah, begitulah manusia seharusnya. Jika ada satu amalan yang dia rasa bisa konsisten di situ, konsistenlah di situ. Yang dia sanggup. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah
adalah amal yang paling konsisten, bukan yang paling banyak. Yang paling konsisten meskipun kecil, meskipun sedikit, kata Nabi SAW. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bulan Ramadan, bulan kita dilatih untuk konsisten, bukan di bulan Ramadan, tetapi tujuan besarnya adalah di 11 bulan setelahnya. Di bulan Ramadannya sudah barang tentu segala keutamaan, keberkahan ada di bulan ini. Akan tetapi tujuan besarnya, dengan puasa dia bisa menjadi bertakwa, dengan Ramadan ini dia bisa menjadi konsisten, tentu selepas dari bulan Ramadan. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini ada 2 kaedah setidaknya. Total ada 10 kaedah. Secara bertahap nanti kita akan sampaikan. Kurang lebih ada 4 pertemuan Pak sampai berakhir bulan Ramadan. Ya. Malam ini ingin saya sampaikan 2 kaedah bagaimana seseorang bisa istiqomah. Sekali lagi, istiqomah perkara yang begitu berat. Yang menjelaskannya aja Pak penuh perjuangan untuk dia bisa istiqomah. Kita yang menjelaskan permasalahan ini butuh perjuangan besar untuk kita bisa istiqomah. Memang bukan hal yang mudah. Nah, ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, agar kita bisa istiqomah, kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyah wa hibatun rabbaniyah. Yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke kaedah-kaedah berikutnya, yang paling inti kita pahami bahwa istiqomah adalah karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia dan pemberian Allah, tidak semata-mata effort. Istiqomah tidak semata-mata usaha, tidak kembali kepada usaha seseorang semata, tidak. Orang bisa istiqomah itu semata-mata karena Allah. Karena memang keistiqomahan merupakan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa yang namanya istiqomah itu ada di genggaman Allah, Pak. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk kita bisa istiqomah, yang langkah pertama yang harus kita lakukan, kita minta yang pertama sama Allah. Bukan usaha begitu saja. Dan yang penting gas aja, bukan begitu. Tapi mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara manusia yang Allah berikan kemudahan istiqomah. Ada orang-orang yang dahulu kita kenal begitu dekat dengan agama, ternyata tidak istiqomah. Orang-orang yang dahulu kita pandang sebelah mata, faktanya dia lagi istiqomah. Dari orang-orang yang dahulu kita anggap dia orang yang sangat dekat dengan agama. Begitulah Allah membagi-baginya, Pak. Semua Allah bagi sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah tidak ingin memberi si fulan, ya gak akan jadi itu barang. Tapi jika Allah menghendaki si fulan, jadi itu barang. Begitulah Pak istiqomah. Sehingga apa pendekatannya? Pendekatannya adalah pertama kita doa dan memohon kepada Allah sebelum kita berbuat sesuatu. Sebelum berbuat sesuatu. Sebagaimana hal demikian digambarkan dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah qalat, "Qultu ya Rasulullah," bahwa disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang banyak membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub. Orang selevel Nabi SAW yang tentu istiqomah sejak menerima wahyu yang pertama, Pak. Sejak menerima wahyu yang pertama,
hingga wahyu yang terakhir, konsistensi Nabi SAW itu terjaga. Orang kita sering bilang menyala, terus nyala Pak, nggak ada padamnya istiqomah. Kalau kita kan kebanyakan padamnya, jarang-jarang nyala. Baru mau nyala udah redup, biasanya begitu. Ini Nabi orang yang paling menyala istiqomahnya. Tapi orang yang paling banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati manusia, maka teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Itu bunyi doanya Nabi SAW, bukan sekali dua kali Pak. Dan itu termasuk doa yang selalu diulang-ulang oleh Nabi SAW di dalam doanya. Hal demikian juga dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallabu qalana amma min khalqillah min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabi'illah fa insya Allah aqamahu wa insya azaghahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah sesungguhnya hati itu bolak-balik? Kata Ummu Salamah, apakah sesungguhnya hati itu berbolak-balik? Kata Nabi, iya. Hati itu berbolak-balik, kata Nabi, iya. Tidaklah satupun hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak cucu Adam kecuali hati mereka di antara dua jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tak boleh membayangkan hakikat jarinya Allah Pak. Namun begitulah Nabi menyebutkan, tidaklah hati seorang hamba anak Adam itu kecuali berada di antara dua jarinya Allah. Tentu saya sedang tidak menggambarkan jari Allah kayak jari saya Pak ya. Tentu tidak, nggak boleh. Meskipun Allah menyebutnya jari, akan tetapi penyebutan istilah-istilah semacam itu untuk mendekatkan pemahaman, nggak lebih dari itu Pak. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Allah Maha mendengar, Allah melihat. Allah menyebutkan dua jari itu untuk mendekatkan kita pada pemahaman saja, agar kita paham apa yang hendak disampaikan. Tentu saya sedang tidak menggambarkan jari Allah kayak jari saya, enggak sama sekali. Iya dan bila saya berlindung kepada Allah. Tapi di situ makna hadisnya adalah, kalau kita berbicara konteks tangan manusia, dan tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Tapi kalau disebut jari, ya jari yang seperti saya punya, seperti yang kita semua punya. Bahwa disebutkan hati manusia berada di antara dua jari. Pak, dua jari kan kita kalau membolak-balikkan gampang sekali Pak ya. Kita megang koin, kita bolak-balikkan dengan jari-jari kita. Ya. Kadang ya sisi bagian bawah di atas, yang atas di bawah. Begitulah mudahnya bolak-balik. Begitulah hati manusia di tangan Allah. Begitu mudahnya Allah bolak-balik. Begitu mudah. Dahulu dikenal beriman, begitu di penghujung hayat dia orang yang paling kafir. Begitulah mudah bolak-balik. Dulu ada seorang sahabat namanya Rajal bin Unfuah. Sahabat Pak, utusan Nabi sebagai duta dakwahnya beliau ke negeri Yamamah karena berkembang pemahaman yakin dengan Nabi palsu yang muncul di negeri Yamamah namanya. Diutuslah kemudian sahabat namanya Rajal bin Unfuah. Tentulah Nabi mengutus seseorang, enggak sembarang orang. Orang sekelas Nabi enggak akan mengutus seseorang berdakwah, sembarang orang yang diutus. Tentulah sahabat pilihan dengan keilmuan yang dimilikinya. Nabi mengutus Rajal bin Unfuah untuk mendakwahi manusia, hati-hati dengan propaganda Nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, sahabat Nabi. Begitu sampai di Yamamah, banyak berinteraksi dengan Musailamah al-Kadzdzab. Karena seringnya interaksi, terjadilah diskusi, perdebatan, obrolan dan lain sebagainya. Tanpa disadari syubhat masuk di dalam hati. Sehingga Rajal bin Unfuah menjadi orang kedua setelah Nabi palsu, Pak. Orang kedua ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Langsung jadi orang nomor 2, Pak.
Orang nomor satunya nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, dan orang nomor duanya Rajal ibn Unfuah. Dan kemudian diperangi, ditumpas, dan dia mati di atas agama nabi palsu. Begitulah gambaran betapa cepatnya hati itu berbolak-balik. Yang dulunya sahabat, di akhir hayatnya musuh Nabi SAW. Itu terjadi. Dan dalam dunia modern hari ini banyak kita temukan orang-orang yang kita kenal begitu agamis, ya, bahkan lebih daripada itu dai bahkan. Kemudian belakangan kita lihat, oh, jauh sekali dari karakter seorang dai. Begitulah yang terjadi, Pak. Hati begitu cepat bolak-balik. Maka yang paling pertama adalah yang kita kondisikan adalah bagaimana secara mendasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istiqomah itu ada di tangan Allah, sehingga pendekatan yang kita lakukan tepat. Kita tidak betul-betul mengandalkan amal perbuatan kita, usaha yang kita lakukan, tapi yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftah di salat malam beliau, di salat malam beliau, Aisyah pernah ditanya, anna su'ilat bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu min al-lail. Aisyah ditanya, ya Aisyah, yang kau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam di rumah, yang kau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam dengan doa istiftahnya apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat idza qama min al-laili iftataha. Salat tahun Nabi kalau salat malam itu doa istiftahnya. Doa istiftah itu kan Nabi mengajarkan ada banyak jenisnya, Pak. Ada banyak bentuknya. Ada banyak variannya. Bukan satu doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, bukan satu doa. Bukan Allahumma ba'id baini wa baina khawfat, bukan itu doa. Bukan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka, bukan itu doa. Tapi ada banyak Nabi mengajarkan dan kita bisa mengamalkan. Salah satu yang Nabi ajarkan, doa istiftah beliau setiap sholat malamnya. Beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Nabi berdoa dalam istiftahnya, ya Allah Rabb, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, ya, yang mengatur langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui perkara ghaib, anta tahkumu baina ibadik, kaulah yang mengambil keputusan di tengah-tengah hamba-Mu fima kanu fihi yakhtalifun, ya, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalaftu fihi, dan berilah aku petunjuk kepada apa yang aku menyelisihinya. Fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Nah, itulah yang pertama kaedahnya, bahwasanya ya Nabi SAW ya selalu memohon kepada Allah ya diberikan keistiqomahan. Kemudian yang kedua, hakikatul istiqamah luzumul manhaj al-qawim wasiratul mustaqim. Hakikat istiqomah, orang dikatakan istiqomah kalau dia bisa konsisten, ya, bisa konsisten terhadap manhaj, jalan yang lurus, cara, metodologi jalan yang lurus. Apa sih yang dimaksud dengan cara atau jalan yang lurus? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan setelah itu dia istiqomah, menyatakan dirinya bahwa Rabbnya adalah Allah, setelah itu dia istiqomah terhadap apa yang diucapkan, konsisten dengan pendiriannya,
Abu Bakar menafsirkan ayat tadi, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka yang disebut dalam ayat adalah orang-orang yang gak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Orang-orang yang gak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Jadi yang dikatakan dengan istiqomah, orang dikatakan istiqomah kalau dia gak pernah menyekutukan Allah. Jadi kalau ada orang yang kelihatan istiqomah, kelihatannya sholat 5 waktunya ke masjid, berpuasanya gak bolong-bolong, baca Qur'annya Masya Allah, tapi dia menyekutukan Allah, belum dikatakan istiqomah. Karena dikatakan hakikat orang yang istiqomah adalah orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Jadi untuk kita bisa istiqomah, tentu kita harus belajar tauhid, Pak. Kita betul-betul membina hati kita. Dan itulah yang menjadi risalah, menjadi visi dan misi dakwahnya para nabi dan rasul. Sebab kuncinya segala sesuatu ada pada tauhid. Jika tauhid seseorang sudah terbentuk dengan sangat baik, Pak, semua menjadi mudah. Kita ambil sebuah contoh. Ketika Nabi SAW mengumumkan akan haramnya khamr. Ini khamr bagi orang-orang Arab, Pak, minuman ada. Aib ada sebuah pertemuan, nggak ada khamr di situ aib, nggak ada bir itu aib sudah. Jadi omongan banyak orang. Dalam pertemuan formal dan non formal itu yang namanya bir harus ada. Itu minuman tradisi orang-orang Arab. Dan mereka punya stok bir di rumah, nggak kayak orang sekarang, Pak, sebotol 2 botol. Dulu mah dianggap cemen, Pak, gentong. Orang Arab dulu kalau stok khamr pakainya gentong, Pak. Itu minuman sehari-hari. Ya. Sarapan pagi ketemu khamr. Ntar makan siang, Pak, ada khamr lagi. Nanti makan malam khamr. Sebelum diharamkan khamr mau sholat, minum dulu. Makanya dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Allah bilang wahai orang yang beriman. Artinya apa? Orang beriman waktu itu pada mabuk, Pak. Panggilan orang-orang mabuk itu dalam ayat itu wahai orang yang beriman. Memang ini belum diharamkan, kan belum diharamkan. Kalau sekarang itu jelas haram. Ini kan belum diharamkan dulu. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat kalau mabuk. Jadi tahapannya begitu tuh. Ya, jadi kalau udah mendekati sholat nggak berani mabuk. Dari maghrib tadi tuh udah nggak berani minum. Tuh, kalau mau minum terus isya kelar, subuh udah seger lagi. Habis sholat subuh minum, zuhur udah seger. Ya. Nanti zuhur minum, asar mungkin zuhur ke asar terlalu singkat, dia nggak minum biasa. Apalagi maghrib ke isya kagak minum. Nggak boleh. Minum tetap boleh, tapi jangan mendekati waktu sholat karena kejadian ada sahabat yang begitu sholat dalam keadaan mabuk, Pak. Yang dibaca justru menghina Allah Subhanahu Wa Taala, kebalik-balik ayatnya, lah kan rusak. Sebegitu lekatnya tradisi minum khamr di tengah bangsa Arab, sahabat. Begitu turun ayat yang mengharamkan khamr, Pak. Anda tahu berapa ribu Satpol PP yang dikerahkan, Pak, untuk kalau sekarang Satpol PP namanya, kalau mungkin bukan. Anda tahu berapa ribu Satpol PP yang diturunkan oleh Nabi untuk menertibkan khamr di tengah-tengah atau di rumah-rumah sahabat? Ada berapa ribu? Nabi cuma ngutus 1 orang. Dan dia bukan Satpol PP juga. Dia orang yang biasa menyampaikan wahyu dari Nabi SAW. Nabi perintahkan dia umumkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa khamr sudah diharamkan oleh Allah. Cukup 1 orang. Nabi nggak nurunkan aparat ratusan ribuan.
Ya, coba aja kita lihat sekarang, Pak, berapa banyak razia minum khamr, kagak pernah ada habisnya. Itu yang namanya mesin silinder itu, Pak. Ya, itu menghancurkan sekian banyak botol, dan itu rutin razia dilakukan, nggak pernah ada habisnya. Ya, berapa banyak biaya digelontorkan untuk razia-razia kayak begitu. Tapi lihat begitu terbentuk tauhid di hati para sahabat, Nabi cukup mengutus satu orang dan dia berkeliling di kota Madinah mengumumkan, ala innal khamra qad hurim, sungguh khamr sudah diharamkan oleh Allah. Apa yang terjadi malam itu? Banjir khamr di jalan-jalan kota Madinah. Banjir khamr dituangkan seketika atas dorongan iman, karena tauhid ini sudah terbentuk. Gak ada yang cerita kucing-kucingan, anak mau nyimpen sebotol 2 botol kagak tahu. Enggak, semua mereka tumpah. Gak ada yang kucing-kucingan, gak ada yang pura-pura blow on, belum dengar kok. Gak ada. Semua orang tahu, ya, dan itu terjadi begitu cepat. Jadi yang namanya istiqomah, dikatakan istiqomah orang yang tidak menyekutukan Allah, yang tauhidnya lurus. Itu barangkali 2 kaidah yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah berjalan di atas sunnah Nabi-Nya dan diwafatkan di atas agamanya. Itu yang bakal kita disampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.